Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Aku blokir kartu ATM suamiku yang diam-diam buka bersama dengan keluarga selingkuhannya, supaya dia malu. Sinta adalah wanita mandiri yang telah terbiasa mengatur hidupnya sendiri. Ia lahir dari keluarga yang sederhana, namun sejak kecil sudah ditempa dengan nilai-nilai kerja keras dan kemandirian. Dengan kegigihannya, ia berhasil meniti karir di sebuah perusahaan besar, menduduki posisi yang cukup tinggi, dan memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk menjalani hidup yang nyaman. Rutinitasnya sebelum menikah sangat teratur. Bangun pagi, berolahraga ringan, lalu bersiap untuk berangkat ke kantor. Setiap langkah dalam hidupnya sudah dirancang dengan baik, termasuk bagaimana ia mengelola keuangan dan waktunya. Ia bukan tipe wanita yang suka foya-foya. Setiap rupiah yang dihasilkannya selalu dimanfaatkan untuk investasi atau tabungan masa depan. Lingkungan pertemanannya pun berkualitas. Sinta dikelilingi oleh orang-orang yang suportif dan memiliki visi ke depan. Teman-temannya sering menjadikannya panutan karena kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan. Bagi Sinta, hidupnya sudah cukup sempurna. Ia menikmati pekerjaannya, dikelilingi orang-orang baik, dan merasa tidak ada yang perlu dikejar selain pencapaian profesionalnya. Namun, semua berubah sejak ia mengenal Andre. Pertemuan mereka terjadi secara tidak terduga. Andre bukanlah pria yang datang dari dunia yang sama dengan Sinta. Ia hanya seorang karyawan biasa di perusahaan kecil, gajinya pas-pasan, dan hidupnya jauh dari kata mapan. Namun, ada sesuatu dalam diri Andre yang membuat Sinta tertarik. Ia tampak sederhana, tetapi memiliki cara berbicara yang tenang dan penuh perhatian. Awalnya, hubungan mereka terasa ringan dan menyenangkan. Andre selalu menunjukkan kepedulian dengan cara yang sederhana, menanyakan kabarnya setiap pagi, memastikan Sinta makan tepat waktu, bahkan sesekali mengantarnya pulang kerja meskipun harus menempuh perjalanan jauh. Sikap romantis Andre yang tulus perlahan-lahan membuat hati Sinta luluh. Ia mulai berpikir bahwa kemapanan bukanlah segalanya, bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana. Andre tampak seperti pria yang penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. Ia selalu ada ketika Sinta membutuhkannya, selalu mendukung apapun keputusan yang diambil Sinta, dan tak pernah sekalipun menunjukkan rasa minder meskipun Sinta memiliki penghasilan jauh lebih besar darinya. Cinta mereka pun berkembang dengan cepat. Sinta mulai membayangkan masa depan bersama Andre, hidup sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Saat Andre melamarnya, Sinta menerimanya tanpa ragu. Ia percaya bahwa bersama pria ini, ia akan tetap merasa dicintai dan dihargai, tidak peduli perbedaan status di antara mereka. Namun, setelah menikah, perlahan-lahan Sinta mulai melihat perubahan. Sinta dan Andre akhirnya menikah dalam sebuah perayaan yang cukup sederhana. Tidak ada pesta mewah, hanya acara yang dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Perbedaan status ekonomi mereka memang mencolok, tetapi Sinta tidak memedulikannya. Baginya, pernikahan adalah tentang dua orang yang saling mencintai dan berkomitmen, bukan tentang jumlah angka dalam rekening. Hari-hari awal pernikahan mereka terasa begitu manis. Andre masih menunjukkan perhatian seperti dulu, selalu ada di sisinya, dan berusaha terlihat sebagai suami yang mampu melindunginya. Ia bersikeras bahwa ia tetap bisa menjadi kepala rumah tangga meskipun Sinta lebih sukses dalam karirnya. Sinta sendiri tidak pernah mempermasalahkan siapa yang lebih banyak menghasilkan uang, selama Andre tetap memiliki sikap yang bertanggung jawab. Namun, perlahan-lahan, tanda-tanda kecil mulai muncul. Saat pacaran, Andre bukan tipe pria yang boros. Ia selalu tampak sederhana, bahkan terkesan hemat. Tapi setelah menikah, kebiasaannya berubah. Ia mulai lebih sering membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu, seperti gadget terbaru, pakaian bermerek, dan hobi-hobi mahal yang dulu tidak pernah ia miliki. Awalnya, Sinta menganggapnya sebagai bentuk kebebasan setelah menikah. Ia berpikir, mungkin selama ini Andre merasa sungkan untuk menikmati hidup dan kini, setelah menjadi suami, ia mulai merasa lebih nyaman untuk meminta sesuatu. Tapi lama-kelamaan,
Permintaan Andre semakin sering dan jumlahnya semakin besar. "Sayang, aku butuh tambahan uang. Ada keperluan mendadak," kata Andre suatu malam. Sinta yang saat itu sedang menyelesaikan pekerjaannya di rumah hanya menoleh sekilas. "Keperluan apa?" tanyanya lembut. "Temanku ngajak gabung investasi. Katanya bagus untuk masa depan." Sinta mengerutkan kening. Ia bukan orang yang mudah percaya dengan investasi yang tiba-tiba muncul tanpa perhitungan matang. "Kamu yakin itu investasi beneran?" Andre tersenyum meyakinkan. "Tentu. Aku sudah lihat semuanya. Keuntungannya bisa berlipat-lipat." Sinta menghela napas. Ini bukan pertama kalinya Andre datang dengan permintaan seperti ini. Awalnya, ia berpikir tidak masalah membantu suaminya. Tetapi semakin lama permintaan Andre semakin sering dan ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, hubungan Sinta dengan keluarga Andre juga mulai menunjukkan tanda-tanda perbedaan sikap. Di awal pernikahan, mereka tampak menerima Sinta dengan baik. Mertuanya, terutama ibu Andre, selalu berbicara manis di depan Sinta, mengatakan betapa beruntungnya Andre mendapatkan istri yang mandiri dan sukses. Namun, semakin lama, sikap mereka berubah. Ibu Andre mulai sering memberikan sindiran halus tentang bagaimana seharusnya peran seorang istri dalam rumah tangga. Seorang istri itu tugasnya melayani suami, bukan sibuk kerja terus, ucapnya suatu kali saat sedang makan malam di rumah mertua. Sinta hanya tersenyum tipis. Ia tahu maksud dari ucapan itu, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu menanggapinya. Tak hanya itu, ia juga mulai menyadari bahwa setiap kali mereka berkunjung ke rumah mertua, Andre sering berbicara lebih banyak dengan ibunya dibandingkan dengannya. Seakan-akan, ada sesuatu yang mereka bicarakan secara diam-diam tanpa melibatkan Sinta. Yang lebih mengejutkan, Sinta mulai menyadari bahwa Andre menjadi lebih boros bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Suatu hari, ia menemukan transaksi di rekeningnya yang jumlahnya cukup besar. Saat ia bertanya kepada Andre, suaminya hanya tersenyum santai. "Aku kirim ke Mama. Dia bilang butuh uang untuk keperluan rumah." Sinta menghela napas panjang. Ia bukan orang yang perhitungan dengan keluarga, tetapi caranya yang diam-diam menggunakan uang tanpa memberitahu lebih dulu mulai membuatnya tidak nyaman. Kecurigaannya semakin bertambah ketika suatu hari salah seorang temannya secara tidak sengaja menyebutkan sesuatu yang mengejutkan. "Sinta, kemarin aku lihat suamimu di restoran. Lagi makan bareng sama seorang wanita. Cantik, kelihatannya akrab banget." Jantung Sinta berdegup lebih cepat. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin itu hanya teman kerja Andre, atau mungkin ada keperluan tertentu yang membuatnya bertemu dengan wanita lain. Namun, naluri seorang istri tidak bisa dibohongi. Dan tak lama setelah itu, ia mendapatkan kabar yang lebih menyakitkan. Suaminya diam-diam mengadakan acara buka bersama, bukan hanya dengan teman-temannya, tetapi juga dengan keluarga seorang wanita lain. Hatinya mencelos. Ini bukan lagi sekadar kebetulan. Dengan tangan gemetar, Sinta membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Tanpa ragu, ia memblokir rekening Andre, yang selama ini ia biarkan tetap aktif untuk kebutuhan suaminya. Jika Andre benar-benar sedang bersama wanita lain, biarlah malam ini menjadi pelajaran bagi suaminya. Ia ingin melihat bagaimana wajah Andre saat sadar bahwa kartu ATM-nya tidak bisa digunakan. Sinta semakin merasakan perubahan sikap Andre yang tidak lagi seperti pria penyayang yang dulu dikenalnya. Jika dulu Andre selalu berusaha menjadi suami yang penuh perhatian, kini ia lebih sering sibuk dengan dunianya sendiri. Awalnya, Sinta mencoba memahami. Ia berpikir mungkin Andre sedang mengalami tekanan kerja atau ada masalah lain yang tidak ingin diceritakan. Tetapi semakin hari, kebiasaan Andre semakin berubah ke arah yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kebiasaan Andre yang mulai sering mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas. Suatu sore, saat Sinta pulang kerja lebih awal, ia menemukan struk belanja di meja kerja Andre. Matanya membelalak melihat total pembelian yang cukup besar dari sebuah butik mewah. "Baju ini buat siapa?" tanya Sinta saat Andre baru saja masuk ke kamar. Andre terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Oh, itu buat adikku. Dia butuh pakaian baru buat acara kantornya."
Sinta menatap suaminya dengan ekspresi ragu. Seingatnya, adik Andre bukan tipe yang suka memakai barang mahal. Lagi pula, sejak kapan Andre begitu royal pada keluarganya tanpa mendiskusikannya lebih dulu? Bukan hanya itu, Andre juga mulai sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu memberi kabar, kini alasannya semakin terdengar mengada-ada. Lembur lagi? Tanya Sinta suatu malam saat Andre baru pulang lewat tengah malam. Andre hanya mengangguk tanpa menjelaskan lebih lanjut, lalu langsung masuk ke kamar mandi. Perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti hati Sinta. Ia tidak ingin berpikir buruk, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Malam itu, saat Andre tertidur, Sinta memberanikan diri untuk memeriksa ponsel suaminya. Jemarinya gemetar saat membuka pesan-pesan yang belum sempat dihapus Andre. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Sayang, kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Jantung Sinta berdegup kencang. Tangannya bergetar saat ia membuka percakapan lebih lanjut. Ada banyak pesan mesra, bahkan bukti bahwa Andre sering mentransfer uang ke rekening wanita itu. Matanya panas. Hatinya terasa remuk. Kini, semuanya masuk akal. Perubahan sikap Andre, kebiasaannya yang semakin boros, sering pulang larut malam, semuanya mengarah pada satu hal, suaminya berselingkuh. Sinta menutup ponsel dengan tangan bergetar. Ia menatap wajah Andre yang tertidur lelap di sebelahnya, seolah tak ada beban. Seolah semua yang dilakukannya bukan kesalahan. Malam itu, Sinta menangis dalam diam. Namun, ia bukan wanita lemah yang akan membiarkan dirinya dipermainkan. Jika Andre berpikir bisa memperlakukannya seperti ini, ia akan membalasnya dengan cara yang lebih elegan. Dan langkah pertamanya adalah memblokir akses Andre ke uangnya. Sinta tidak pernah menyangka pernikahannya dengan Andre akan berubah menjadi seperti ini. Pria yang dulu penuh perhatian dan selalu berusaha membuatnya bahagia kini semakin jauh dan terasa asing. Pagi itu, saat Sinta baru saja tiba di kantor, ia dihampiri oleh salah satu rekan kerjanya, Rina, yang terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya membuka mulut. "Sinta, aku nggak tahu harus ngomong atau enggak, tapi aku rasa kamu perlu tahu," ucap Rina dengan nada hati-hati. Sinta mengerutkan kening. "Ada apa?" Rina menarik napas panjang sebelum akhirnya berbisik. "Aku beberapa kali melihat Andre bersama seorang wanita. Mereka kelihatan akrab. Aku pikir mungkin cuma teman, tapi beberapa kali mereka juga terlihat masuk ke restoran berdua, bahkan belanja bareng di mall." Sinta menahan napas. Hatinya berdesir tidak nyaman, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan ekspresi tenangnya. "Mungkin cuma kolega kerja," jawab Sinta singkat, berusaha menyangkal perasaan tidak enak yang mulai muncul di hatinya. Namun, Rina tidak terlihat yakin. "Aku harap memang begitu, tapi aku sarankan kamu lebih memperhatikan Andre. Aku hanya nggak mau kamu disakiti, Sin." Sepanjang hari itu, Sinta sulit berkonsentrasi pada pekerjaannya. Kata-kata Rina terus terngiang di kepalanya. Sebenarnya, ini bukan kali pertama ia mendengar gosip tentang suaminya. Beberapa temannya yang lain juga pernah memberi peringatan serupa, tetapi Sinta selalu berusaha percaya pada Andre. Ia tidak ingin pernikahannya goyah hanya karena asumsi atau omongan orang lain. Namun, semakin hari, sikap Andre semakin mencurigakan. Andre mulai sering menghindarinya, bahkan kerap pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Yang lebih menyakitkan, ada beberapa malam di mana Andre sama sekali tidak pulang tanpa memberi kabar. "Maaf, aku ketiduran di kantor," jawabnya setiap kali Sinta bertanya. Sinta ingin percaya, tapi firasatnya berkata lain. Suatu malam, Sinta sengaja terjaga lebih lama menunggu Andre. Namun, pria itu tetap tidak pulang. Pukul 2 dini hari, Sinta akhirnya menelepon. Tidak diangkat. Beberapa menit kemudian, ia mengirim pesan. Tidak dibalas. Rasa gelisah semakin menghimpit dadanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah suaminya benar-benar berada di kantor? Ataukah ia sedang berada di tempat lain bersama seseorang? Keesokan harinya, Sinta mulai memperhatikan keuangan mereka dengan lebih teliti. Selama ini, ia memang membiarkan Andre menggunakan kartu tambahannya.
Tetapi belakangan transaksi yang dilakukan Andre semakin tidak masuk akal. Ada tagihan restoran mahal, belanja di butik mewah, dan bahkan transfer ke beberapa rekening yang tidak ia kenal. Uang ini dipakai buat apa? Tanyanya saat Andre akhirnya pulang ke rumah. Andre terlihat sedikit terkejut, tetapi dengan cepat memasang ekspresi tenang. Oh, itu buat keperluan kerjaan, Sin. Kadang aku harus entertain klien. Sinta tidak langsung menanggapi. Ia hanya menatap suaminya dengan pandangan tajam, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Namun, Andre tetap terlihat santai, seolah tidak ada yang salah. Saat itulah, Sinta menyadari satu hal. Andre sudah berubah. Pria yang dulu ia kenal sebagai sosok sederhana dan penuh perhatian kini menjadi seseorang yang asing baginya. Dan untuk pertama kalinya, Sinta mulai benar-benar mempertanyakan pernikahannya. Sinta menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Jemarinya bergerak cepat membuka aplikasi perbankan yang tersambung dengan rekening utama mereka. Matanya membesar saat melihat daftar transaksi yang berjejer di sana, angka-angka yang tak wajar, transfer ke rekening yang tak dikenalnya, serta pengeluaran di restoran mahal dan butik mewah. Jadi ini alasan dia selalu mengelak saat aku tanya soal uang. Gumamnya dengan suara bergetar. Kecurigaannya semakin kuat. Ini bukan sekadar pengeluaran biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan Andre. Sinta mulai menggulir layar lebih jauh, mengecek riwayat pengeluaran yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Semakin ia melihat, semakin hatinya terasa diremas. Ada transaksi di toko perhiasan, hotel berbintang, bahkan pembelian barang-barang yang jelas bukan untuknya. Apa selama ini aku sudah dibodohi? Bisiknya, menahan gejolak emosi yang mendidih di dadanya. Beberapa hari terakhir, sikap Andre memang semakin aneh. Setiap kali Sinta bertanya tentang keuangan mereka, Andre selalu menghindar atau memberikan alasan-alasan yang terdengar dibuat-buat. Uang itu untuk kerjaan, katanya beberapa hari lalu saat Sinta mencoba bertanya dengan santai. Klien butuh entertain. Aku harus jaga relasi, tambahnya dengan nada ringan, seolah-olah itu bukan hal besar. Tapi Sinta tahu, sesuatu tidak beres. Tak ingin bertindak gegabah, Sinta mulai mengambil pendekatan berbeda. Ia tahu, jika bertanya secara langsung, Andre hanya akan mengelak atau bahkan berbohong lagi. Malam itu, saat Andre sudah tertidur, Sinta diam-diam mengambil ponsel suaminya. Tangannya sedikit gemetar saat ia mencoba membuka layar. Tapi sialnya, ponsel itu sudah dikunci dengan kata sandi yang berbeda dari biasanya. Sinta mendesis pelan. Kenapa dia tiba-tiba mengganti sandi? Dulu, mereka selalu berbagi akses ke ponsel masing-masing. Sinta tidak pernah merasa perlu untuk mencurigai suaminya. Tapi sekarang, ada dinding besar yang tiba-tiba dibangun oleh Andre. Tak ingin menyerah begitu saja, Sinta memilih cara lain. Keesokan harinya, ia menghubungi pihak bank dan meminta daftar mutasi rekening secara lebih detail. Sebagai pemilik utama rekening, ia berhak mendapatkan informasi itu. Dan saat daftar transaksi terbaru masuk ke emailnya, Sinta hampir kehilangan kata-kata. Ada satu nama penerima yang muncul berkali-kali, Rina Anggraini. Bukan nama yang asing. Sinta ingat betul, itu nama wanita yang pernah disinggung oleh teman kantornya. Wanita yang diduga sering terlihat bersama Andre. Darahnya berdesir panas. Jantungnya berdegup kencang saat satu pemikiran menghantamnya seperti gelombang pasang. Bukankah ini sudah cukup sebagai bukti? Namun, ia tahu, sekadar bukti transaksi belum cukup. Ia butuh lebih dari itu. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Malam itu, Sinta berpura-pura tertidur lebih awal. Ia membiarkan Andre berpikir bahwa ia tidak mencurigai apapun. Sekitar pukul 9 malam, ia mendengar suara pintu kamar terbuka. Dalam remang-remang, ia bisa melihat Andre melangkah pelan menuju ruang tamu. Tak lama kemudian, suara pintu depan terdengar. Sinta langsung bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari jendela. Ia melihat Andre masuk ke dalam mobil dan pergi begitu saja. Tanpa pikir panjang, Sinta segera mengambil kunci mobilnya sendiri dan mengikuti dari kejauhan. Perjalanan itu terasa panjang, meskipun hanya sekitar 20 menit. Jantungnya berdetak kencang saat melihat mobil Andre berhenti di depan sebuah restoran.
Sinta memarkir mobilnya sedikit jauh dan mengamati dari dalam. Beberapa menit kemudian, seorang wanita keluar dari dalam restoran, wanita yang tampak elegan dengan gaun berwarna merah. Dan di belakangnya, Andre menyusul dengan senyum lebar di wajahnya. Mereka berjalan berdampingan. Dan yang membuat dada Sinta semakin sesak, mereka tidak sendirian. Ada beberapa orang lain yang ikut bersama mereka, keluarga wanita itu. Sinta menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak emosi yang siap meledak. Jadi ini yang selama ini Andre lakukan? Diam-diam buka puasa bersama dengan selingkuhannya dan keluarganya? Saat itu juga, Sinta tahu bahwa ia harus mengambil tindakan. Tangannya merogoh ponsel, lalu dengan tenang ia membuka aplikasi perbankan. Dan dalam hitungan detik, ia memblokir akses ke rekening utama mereka. Jika Andre pikir ia bisa hidup seenaknya dengan uang Sinta, maka malam ini ia akan belajar bahwa tidak ada yang bisa mempermainkan Sinta begitu saja. Sinta menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Pesan dari seorang temannya itu masih terpampang jelas di sana. "Sin, aku tadi lihat Andre di restoran dekat kantor. Tapi kayaknya bukan acara kerjaan. Deh, dia bareng seorang cewek dan keluarganya. Mereka kelihatan akrab banget." Tangannya mengepal. Perasaannya bercampur aduk antara marah, kecewa, dan tak percaya. Sebenarnya ia sudah curiga sejak lama, tapi kali ini ada saksi nyata. Ia tidak bisa terus-menerus menutup mata. Dengan napas panjang, ia mencoba mengendalikan emosinya. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia langsung mengonfrontasi Andre tanpa bukti yang lebih jelas, pria itu pasti akan mengelak seperti sebelumnya. Ia butuh rencana. Setelah menenangkan diri, Sinta mulai mencari tahu restoran mana yang dimaksud temannya. Dengan sedikit riset, ia menemukan bahwa tempat itu adalah restoran mewah di kawasan elit. Sampai segitunya dia menghabiskan uang, gumamnya sinis. Rasa sakit semakin menghujam dadanya. Jika Andre memang benar-benar setia, untuk apa ia membayar makan malam untuk wanita lain beserta keluarganya? Sinta mengecek jam. Masih belum terlalu malam. Jika ia bergegas, mungkin ia bisa menangkap basah Andre dengan mata kepalanya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambil kunci mobil dan melaju menuju restoran itu. Sesampainya di lokasi, ia memilih tempat parkir yang agak jauh dan mematikan mesin mobil. Dari dalam, ia bisa melihat restoran yang masih ramai. Lampu-lampu temaram di dalam memberikan kesan mewah dan eksklusif. Sinta mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dan di sanalah ia melihatnya. Andre duduk di sebuah meja panjang bersama seorang wanita berpenampilan anggun dengan gaun merah. Wanita itu tersenyum manis, sesekali meletakkan tangannya di lengan Andre dengan akrab. Di sekeliling mereka, beberapa orang yang terlihat seperti orang tua dan saudara wanita itu tertawa riang. Sinta menggigit bibirnya, menahan amarah yang mulai meluap. Jadi ini alasan kenapa dia sering pulang larut malam? Ini alasan kenapa dia sering menghabiskan uang tanpa alasan jelas. Ia menarik napas panjang, berusaha meredam gejolak emosinya. Tiba-tiba, sesuatu muncul dalam pikirannya. Ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi perbankan. Dengan beberapa ketukan di layar, ia langsung membekukan semua akses ke rekening bersama mereka. Jika Andre berani menghabiskan uangnya untuk wanita lain, maka ia harus siap menerima akibatnya. Sekarang, ia hanya tinggal menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam restoran, Andre terlihat percaya diri. Ia bercanda dengan keluarga wanita itu, sesekali melemparkan pujian untuk membuat mereka terkesan. Saat itu, pelayan datang membawa tagihan. "Pak, ini totalnya," ujar pelayan sambil menyerahkan nota. Andre melirik sekilas lalu mengeluarkan kartu debitnya. Namun, beberapa detik kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah sedikit canggung. "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak." Andre mengerutkan kening. "Coba gesek lagi," ujarnya sedikit gelisah. Pelayan itu kembali mencoba, tapi hasilnya tetap sama. "Maaf, Pak, kartu ini tidak bisa digunakan." Andre mulai panik. Ia segera membuka aplikasi perbankan di ponselnya, tetapi matanya melebar saat melihat saldo rekeningnya sudah tidak bisa diakses. "Apa yang terjadi? Kenapa rekeningku dibekukan?"
Ia mencoba mencari kartu kreditnya, tapi saat ia mengeluarkannya, pelayan kembali berkata, "Maaf, Pak. Kami hanya menerima pembayaran dengan kartu debit atau tunai." Wajah Andre mulai memerah. Ia melirik wanita di sebelahnya, yang kini mulai menatapnya dengan heran. "Kenapa, Mas?" tanya wanita itu dengan suara ragu. Andre memaksakan senyum. "Ah, nggak ada apa-apa. Mungkin ada masalah teknis." Ia lalu merogoh dompetnya, berharap ada cukup uang tunai di sana. Namun, setelah dihitung, jumlahnya tidak cukup untuk membayar seluruh tagihan. Salah satu anggota keluarga wanita itu mulai berbisik pelan. "Kok dia nggak bisa bayar, ya?" Suasana mulai berubah canggung. Andre semakin gelisah. Dengan suara rendah, ia berbisik pada wanita itu, "Sayang, kamu ada uang tunai nggak?" Wanita itu menatapnya dengan ekspresi kaget. "Kamu nggak bawa uang?" "Biasanya aku pakai kartu. Tapi ini tiba-tiba nggak bisa," jawabnya berusaha tetap tenang. Namun, dari cara wanita itu menatapnya, Sinta tahu bahwa semuanya mulai berubah. Sinta menyaksikan kejadian itu dari dalam mobilnya dengan tatapan puas. Inilah saatnya Andre merasakan akibat dari perbuatannya. Saat itu, ponselnya bergetar. Nama Andre muncul di layar. Sinta tersenyum sinis sebelum mengangkatnya. "Halo. Sayang. Aku nggak tahu kenapa rekening kita tiba-tiba dibekukan. Aku lagi butuh bayar makan malam ini. Kamu bisa kirim uang dulu." Sinta tertawa pelan. "Oh, jadi aku masih, sayang, sekarang." Andre terdiam. "Lalu, siapa wanita di sebelahmu, Andre? Yang kamu traktir makan malam mewah bersama keluarganya?" Suasana hening di seberang. Sinta melanjutkan dengan nada dingin, "Kalau kamu bisa menghabiskan uangku untuk wanita lain, aku yakin kamu juga bisa mencari cara untuk membayar makananmu sendiri. Aku harap kamu menikmati malammu, Mas." Tanpa menunggu jawaban, Sinta menutup teleponnya. Malam itu, ia memutuskan bahwa ini adalah awal dari balasannya. Sinta duduk di ruang tamunya dengan segelas kopi yang sudah dingin. Matanya terus menatap layar ponsel, menunggu kabar dari sahabatnya, Rina. Malam itu, setelah menyaksikan Andre dipermalukan di restoran, Sinta semakin yakin bahwa ada yang disembunyikan oleh suaminya. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan dirinya dipermainkan. Ponselnya akhirnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. "Aku sudah dapat info soal wanita itu. Namanya Lisa. Dia kerja di butik mewah di pusat kota. Aku juga dapat foto mereka berdua di beberapa tempat. Bisa ketemu sekarang?" Sinta mengangguk, meskipun tidak ada yang melihatnya. Dengan cepat, ia mengambil kunci mobil dan bergegas menuju kafe tempat ia janjian dengan Rina. Di kafe, Rina sudah menunggu dengan laptop terbuka di depannya. Begitu Sinta duduk, Rina langsung menunjukkan beberapa foto di layar. Sinta menahan napas. Di salah satu foto, Andre terlihat sedang bergandengan tangan dengan wanita itu di sebuah pusat perbelanjaan. Di foto lain, mereka berdua tampak duduk berdua di sebuah kafe, berbincang dengan wajah mesra. Tapi yang paling membuat darah Sinta mendidih adalah sebuah video. Dalam video itu, Andre terlihat masuk ke sebuah apartemen bersama Lisa. Tidak ada rekaman mereka keluar bersama, yang berarti Andre mungkin menghabiskan malam di sana. Sinta meremas tangannya di bawah meja. Ia sudah menduga, tapi tetap saja melihat bukti nyata membuat hatinya sakit. "Sejak kapan ini terjadi?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Rina menghela napas. "Dari informasi yang kudapat, mereka sudah sering terlihat bersama sekitar 3 bulan terakhir." 3 bulan. Berarti selama ini, semua alasan Andre tentang kerja lembur, semua malam yang ia habiskan tanpa pulang, semua sikap dinginnya, semuanya karena wanita ini. Sinta menutup matanya sejenak. Ia bisa saja langsung mengonfrontasi Andre sekarang juga. Bisa saja ia mengamuk, menangis, meminta penjelasan. Tapi tidak. Ia ingin Andre merasakan lebih dari sekadar kemarahan. Ia ingin balas dendam. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, Sinta mulai menyusun rencananya dengan teliti. Pertama, ia harus memastikan bahwa Andre tidak mencurigainya. Ia mulai bersikap seperti biasa,
tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia tahu segalanya. Ia tetap memasak untuk Andre, tetap menyapanya ketika ia pulang, meskipun dalam hati, ia ingin melemparkan piring ke wajah pria itu. Sinta juga mulai mencari tahu tentang keuangan mereka lebih dalam. Ia menemukan bahwa Andre telah mengambil uang dari rekening mereka untuk menyewa apartemen untuk Lisa. Betapa rendahnya pria itu. Tanpa ragu, Sinta mengalihkan semua aset yang ada atas namanya. Rumah, tabungan, bahkan kendaraan. Ia memastikan bahwa jika terjadi sesuatu, Andre tidak akan mendapatkan sepeser pun dari kerja kerasnya. Sementara itu, Andre tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa Sinta sudah mengetahui semua kelakuannya. Suatu malam, ketika Andre akhirnya pulang, Sinta menyambutnya dengan senyuman. "Kamu kelihatan capek," katanya lembut. Andre mengangguk sambil melepas sepatu. "Iya, kerjaan banyak banget akhir-akhir ini." Sinta hanya tersenyum sambil menahan tawa dalam hati. "Kerjaan? Atau sibuk menghabiskan waktu dengan selingkuhanmu?" Ia menyiapkan makan malam seperti biasa, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Saat Andre sedang makan, Sinta meletakkan sebuah amplop di atas meja. Andre meliriknya sekilas. "Apa ini?" "Buka saja," kata Sinta tenang. Dengan sedikit bingung, Andre membuka amplop itu. Begitu melihat isinya, wajahnya langsung berubah pucat. Di dalam amplop itu ada foto-foto dirinya bersama Lisa. Beberapa foto bahkan jelas menunjukkan mereka berciuman. Jantung Andre berdegup kencang. "Sinta, aku bisa jelasin." Sinta mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Kamu gak perlu jelasin apa-apa, Mas. Aku udah tahu semuanya." Andre menelan ludah. "Dari mana kamu dapat ini?" "Itu gak penting. Yang penting sekarang, aku ingin tahu satu hal. Apa yang kamu rencanakan dengan wanita itu?" Andre terdiam. Sinta mendekat, menatapnya langsung dengan mata tajam. "Jangan pikir aku bodoh, Mas. Aku tahu kamu pakai uang kita buat dia. Aku tahu kamu sewa apartemen buat dia. Aku tahu semua kebohongan yang kamu buat selama ini." Andre semakin panik. Ia mencoba mencari alasan, tapi semua kata-kata terasa kosong. Sinta mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Mulai sekarang, semua akses rekening kamu sudah aku blokir. Mobil yang kamu pakai, itu atas namaku. Rumah ini, juga atas namaku. Kamu nggak punya apa-apa lagi, Mas." Andre terdiam. Sinta tersenyum sinis. "Dan satu lagi, aku sudah mengatur pertemuan dengan keluarga Lisa. Aku ingin mereka tahu siapa pria yang sebenarnya mereka percaya." Andre bangkit dengan wajah merah padam. "Sinta, kamu nggak bisa lakukan ini." Sinta menatapnya dengan dingin. "Kamu pikir aku bakal diam aja setelah semua yang kamu lakukan? Kamu salah besar, Mas." Andre mencoba meraih tangannya, tetapi Sinta mundur. "Aku sudah lelah jadi istri yang kamu anggap bodoh. Sekarang giliran aku yang membuatmu menyesal." Malam itu, Sinta tidak menangis. Tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan. Hanya ada kepuasan melihat pria yang dulu ia cintai kini mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ini baru permulaan. Dan Sinta belum selesai. Sinta duduk di ruang kerja rumahnya dengan laptop terbuka di depan. Jari-jarinya mengetik cepat, mengakses rekening bersama mereka dan memeriksa semua transaksi mencurigakan yang dilakukan Andre. Setelah yakin bahwa suaminya telah menggunakan uangnya untuk bersenang-senang dengan wanita lain, ia mengambil keputusan. Tanpa ragu, Sinta langsung memblokir akses rekening Andre. Ia memindahkan semua dana ke rekening pribadinya yang tidak diketahui oleh suaminya. Kartu kredit yang digunakan Andre juga langsung ia nonaktifkan. "Sekarang kita lihat seberapa jauh dia bisa melangkah tanpa uangku," gumamnya dengan senyum dingin. Di saat yang sama, Andre sedang menikmati makan malam di restoran mewah bersama Lisa dan keluarganya. Lisa tampak anggun dengan gaun mahal yang jelas-jelas tidak terbeli dengan gajinya sendiri. Orang tua Lisa pun tampak bangga, merasa bahwa putri mereka telah mendapatkan pria yang mapan dan bertanggung jawab. Andre sesekali melirik Lisa dengan bangga. Dia merasa puas bisa menyenangkan wanita ini dengan fasilitas mewah,
meskipun sebenarnya semua itu berasal dari uang Sinta. Setelah hidangan penutup dihidangkan, seorang pelayan mendekat dengan senyuman sopan. "Mohon maaf, Tuan, apakah Anda ingin membayar sekarang?" Andre mengangguk percaya diri. Ia mengeluarkan kartu debitnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Namun, beberapa detik kemudian, pelayan itu kembali dengan ekspresi sedikit canggung. "Mohon maaf, Tuan, kartu Anda ditolak." Andre mengerutkan kening. "Coba lagi," katanya, menyembunyikan kegugupannya. Pelayan itu mengangguk dan mencoba sekali lagi. Tetapi hasilnya tetap sama. Lisa mulai memperhatikan. "Kenapa, Mas?" Andre menelan ludah. "Nggak tahu, mungkin ada kesalahan sistem. Aku coba pakai kartu kredit aja." Ia mengeluarkan kartu kreditnya dengan tangan sedikit gemetar dan menyerahkannya kepada pelayan. Namun, tak lama kemudian, pelayan itu kembali lagi dengan ekspresi yang sama. "Maaf, Tuan, kartu kredit Anda juga ditolak." Ruangan yang tadi dipenuhi suara obrolan dan tawa tiba-tiba terasa lebih sunyi bagi Andre. Beberapa pelanggan restoran mulai melirik ke arah mereka, penasaran dengan situasi yang sedang terjadi. Lisa mulai terlihat cemas. "Mas, ada apa ini?" Andre mencoba tersenyum, meskipun keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Mungkin ada masalah teknis dengan ban. Aku coba transfer aja lewat aplikasi." Dengan cepat, ia membuka aplikasi mobile bankingnya. Namun, begitu masuk ke dalamnya, wajahnya langsung pucat pasi. Saldo rekeningnya nol. Tidak ada 1 rupiah pun yang tersisa. Semua dana yang ada di rekeningnya telah hilang. Tangannya bergetar. Ia mencoba mengecek kartu kreditnya, tetapi akun itu juga sudah diblokir. Lisa mulai panik. "Mas, ini gimana? Kita belum bayar." Orang tua Lisa pun ikut terlihat malu. "Andre, ini maksudnya apa? Masa kita makan di sini tapi nggak bisa bayar?" Beberapa pelayan kini berdiri di sekitar meja mereka, menunggu pembayaran. Manajer restoran pun datang dengan tatapan profesional namun tegas. "Tuan, bila tidak bisa membayar, kami harus mengambil tindakan. Kami bisa memanggil keamanan jika diperlukan." Andre merasa dunia seolah runtuh. Ia ingin berteriak, ingin melampiaskan kemarahannya, tetapi tidak bisa. Ia merogoh dompetnya, berharap ada cukup uang tunai, tetapi hanya ada beberapa lembar yang tidak cukup untuk menutup tagihan restoran yang mahal itu. Lisa mulai kesal. "Mas, ini serius? Kok bisa nggak ada uang? Bukannya Mas yang bilang ke aku kalau Mas mapan?" Andre tidak bisa menjawab. Seluruh tubuhnya terasa panas karena malu. "Lisa, aku bisa jelasin." Lisa bangkit dari kursinya. "Nggak usah jelasin. Mas bikin malu aku di depan keluargaku." Ia menatap orang tuanya dengan wajah merah karena malu. "Pak, Ma, aku nggak tahu kalau Andre begini. Aku kira dia beneran punya uang." Lisa kemudian mengambil tasnya dan berbalik pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Andre yang masih terpaku di tempatnya. Orang tua Lisa pun ikut berdiri, menggelengkan kepala dengan kecewa sebelum ikut pergi meninggalkan restoran. Andre kini benar-benar sendirian. Matanya beralih ke pelayan dan manajer restoran yang masih menunggunya menyelesaikan tagihan. Dengan hati yang hancur, Andre akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon satu-satunya orang yang bisa ia harapkan saat ini. Sinta sedang bersantai di rumah ketika ponselnya bergetar. Ia melihat layar dan tersenyum sinis. "Andre." Dengan tenang, ia mengangkat telepon itu. "Kenapa, Mas?" tanyanya dengan nada lembut, seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi. "Sinta, apa yang kamu lakukan?" Suara Andre terdengar panik dan marah. Sinta menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Maksudnya apa, Mas?" "Aku nggak bisa pakai kartu bankku. Saldo rekeningku hilang. Aku di restoran sekarang dan nggak bisa bayar. Apa kamu yang lakukan ini?" Sinta tertawa pelan. "Oh, Mas baru sadar? Aku pikir Mas nggak butuh uang aku lagi. Soalnya kan Mas udah punya Lisa." Andre semakin marah. "Sinta, ini bukan waktunya bercanda. Aku di restoran mahal dan aku nggak bisa bayar. Aku bisa dipermalukan." Sinta mengangkat alis. "Oh,
Jadi kamu takut dipermalukan? Tapi Mas nggak mikirin aku saat Mas pakai uangku buat traktir perempuan lain. Sinta, aku janji bakal jelasin semua. Mas, potong Sinta tajam. Suaranya berubah dingin. Aku sudah cukup dengan kebohongan kamu. Mulai sekarang, kamu nggak akan bisa pakai 1 rupiah pun dari uangku. Semua aset atas namaku. Dan kalau kamu pikir bisa lari kemanapun, percayalah, aku sudah selangkah lebih maju. Andre terdiam. Sinta tersenyum puas. Selamat menikmati malam ini, Mas. Oh iya, aku sarankan kamu cuci piring di dapur restoran kalau mau bayar tagihan. Sebelum Andre sempat menjawab, Sinta menutup teleponnya. Ia membayangkan wajah panik suaminya di restoran itu, dikelilingi oleh pelayan dan tamu lain yang menatapnya dengan rasa iba dan hinaan. Sinta menyandarkan kepala ke sofa, mengambil segelas anggur, dan tersenyum. Malam ini benar-benar indah, dan permainan baru saja dimulai. Andre duduk dengan wajah pucat, jantungnya berdebar keras saat ia mencoba mencari solusi. Semua rekeningnya diblokir, kartu kreditnya ditolak, dan tidak ada satupun akses keuangan yang tersisa. Lisa, yang sejak tadi masih berusaha menahan malu, kini menatapnya dengan ekspresi penuh kekecewaan dan penghinaan. Jadi, Mas ini nggak punya uang sama sekali. Suara Lisa terdengar tajam dan dingin. Andre berusaha meredam kepanikannya. Sayang, aku bisa jelasin. Ini pasti ada kesalahan sistem dari bank. Aku akan urus ini besok. Lisa mendengus sinis. Besok? Mas bercanda? Kita lagi di restoran mahal, Mas. Sekarang siapa yang bayar? Andre melirik ke sekeliling, melihat beberapa pelanggan restoran mulai memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Manajer restoran yang tadi mendekat, kini semakin tidak sabar. Maaf, Tuan, jika Anda tidak bisa menyelesaikan pembayaran dalam 5 menit ke depan, kami akan memanggil keamanan, ucapnya tegas. Andre menelan ludah, lalu mencoba satu cara terakhir. Ia menghubungi seorang temannya, berharap ada yang bisa membantunya. Namun, panggilannya berulang kali masuk ke voicemail. Ia bahkan mencoba menghubungi ibunya, tetapi tidak ada jawaban. Lisa semakin kehilangan kesabaran. Ia melirik orang tuanya yang duduk di seberang meja dengan wajah penuh kekecewaan. Pak, Ma, kita pergi aja. Nggak ada gunanya nunggu di sini, ucap Lisa sambil meraih tasnya. Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara, suaranya penuh sindiran. Jadi, ini calon suami yang katanya mapan dan sukses itu? Kalau makan di restoran saja nggak bisa bayar, bagaimana mau menjamin masa depan anak kami? Lisa mengangkat dagunya dengan angkuh. Aku nggak mau bersama pria miskin yang nggak bisa tanggung jawab seperti ini. Andre tersentak. Lisa, jangan pergi. Aku bisa jelasin semuanya. Lisa hanya tertawa kecil, lalu berjalan pergi bersama keluarganya tanpa menoleh lagi. Kini Andre benar-benar sendirian. Ia melihat ke arah pelayan yang masih menunggu pembayaran. Semua mata di restoran tertuju padanya, dan rasa malu semakin menyelimuti dirinya. Seorang pelanggan di meja sebelah berbisik ke temannya, cukup keras hingga Andre bisa mendengarnya. Kasihan, gayanya sok tajir, tapi ternyata nggak punya uang. Andre mengepalkan tangan. Ia tidak pernah merasa sehina ini seumur hidupnya. Pelayan restoran menarik napas dalam. Baik, Tuan, karena Anda tidak bisa membayar, kami harus meminta Anda untuk menyelesaikannya dengan pihak manajemen. Tak lama kemudian, 2 orang petugas keamanan datang mendekat. Salah satu dari mereka menepuk bahu Andre dengan lembut tetapi tegas. Silakan ikut kami, Pak. Dengan langkah berat dan wajah merah karena malu, Andre mengikuti petugas keamanan menuju ruang belakang restoran. Malam itu benar-benar menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Sementara itu, di rumah, Sinta duduk di sofa dengan segelas anggur di tangannya. Senyumnya semakin melebar saat membaca pesan dari salah satu sahabatnya yang ada di restoran itu. Gila, Sinta, rencanamu sukses besar. Andre benar-benar dipermalukan di depan umum. Lisa bahkan meninggalkannya begitu saja. Semua orang di restoran menertawakannya. Sinta terkekeh. Bagus. Itu baru permulaan.
Ia meletakkan gelasnya dan beranjak ke meja kerja. Tangannya dengan cekatan membuka beberapa dokumen keuangan. Andre mungkin mengira dirinya hanya istri biasa yang tidak tahu apa-apa. Tapi kenyataannya, Sinta sudah lama menyusun strategi ini. Ia memastikan bahwa tidak ada satupun aset atau uang yang bisa diakses Andre lagi. Rumah yang mereka tempati saat ini, atas nama Sinta. Mobil yang dipakai Andre, sudah dialihkan kepemilikannya beberapa hari lalu. Semua fasilitas yang selama ini Andre nikmati, sudah bukan miliknya lagi. Sekarang, tinggal menunggu langkah Andre selanjutnya. Sinta tahu, setelah malam ini, Andre pasti akan pulang dengan kemarahan yang meluap-luap. Tapi ia sudah siap. Ia ingin melihat sampai di mana harga diri Andre bertahan setelah kehilangan segalanya. Dan ketika saatnya tiba, ia akan memastikan Andre benar-benar jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Karena ini baru awal dari balas dendamnya. Malam itu, Andre membanting pintu rumah dengan kasar. Suara benturan keras menggema, memecah keheningan. Wajahnya merah padam, napasnya memburu penuh emosi. Di ruang tamu, Sinta duduk dengan anggun di sofa, menatapnya tanpa ekspresi. Segelas anggur merah masih berada dalam genggamannya, sementara layar laptop di depannya menampilkan laporan transaksi keuangan Andre yang telah diblokir. Kamu puas? Hah? Sengaja bikin aku malu di depan orang banyak. Andre menggeram, suaranya menggema di seluruh ruangan. Sinta hanya tersenyum tipis. Aku? Membuatmu malu? Aku rasa tidak. Itu hasil dari ulahmu sendiri. Andre mengepalkan tinjunya, berusaha menahan amarah. Kamu pikir aku nggak tahu? Ini semua ulahmu. Rekeningku diblokir, kartu kreditku ditolak, dan aku dipermalukan di depan keluarga Lisa. Apa kamu puas sekarang? Sinta menatapnya tajam, tatapan yang membuat Andre sedikit ciut. Rekening itu atas namaku. Semua kartu kredit juga berasal dari rekening yang aku kontrol. Kamu hidup dari uangku, Andre. Kamu kira aku tidak akan tahu kemana saja uang itu mengalir? Andre terdiam. Ia tidak bisa membantah kenyataan itu. Selama ini, ia memang menikmati gaya hidup mewah dari harta Sinta, menganggap istrinya sebagai sumber dana tanpa batas. Aku nggak selingkuh. Sinta, kamu cuma salah paham, ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar. Sinta terkekeh. Oh, jadi kamu tidak selingkuh? Lalu ini apa? Ia meraih ponselnya dan melemparkannya ke meja. Layar ponsel menyala, menampilkan serangkaian foto dan video. Di dalamnya, ada Andre yang sedang makan malam dengan Lisa dan keluarganya. Ada juga video saat Andre terlihat mesra dengan Lisa di sebuah restoran mewah. Tertangkap jelas bagaimana ia menggenggam tangan wanita itu dan tersenyum penuh kasih sayang. Andre tercekat. Wajahnya mendadak pucat. Masih mau bilang aku salah paham? Sinta menyilangkan tangannya di dada. Itu cuma pertemuan biasa. Andre mencoba mencari alasan. Sinta tertawa pelan, tapi nadanya penuh sinisme. Pertemuan biasa? Lucu sekali. Aku bahkan punya bukti transaksi uang yang kamu kirim ke akun Lisa. 1 juta, 2 juta, 5 juta, dan terakhir, 20 juta. Katakan, Andre, uang itu untuk apa? Andre semakin panik. Matanya bergerak gelisah, mencari cara untuk mengelak. Lisa butuh bantuan. Aku hanya menolongnya sebagai teman. Sinta menggeleng pelan, ekspresinya penuh kekecewaan. Jangan bodoh, Andre. Kamu tidak menolong siapapun. Kamu hanya mencoba membeli hati wanita itu. Andre merasa dadanya sesak. Situasi semakin buruk untuknya. Sinta bangkit dari sofa dan berjalan mendekati Andre. Suaranya semakin dingin. Sekarang aku ingin tahu, apa rencanamu setelah ini? Kamu mau tetap tinggal di rumah ini? Rumah yang sepenuhnya atas namaku? Mau tetap pakai mobilku? Mau tetap makan dari uangku? Andre tidak bisa berkata-kata. Ia baru menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Sinta lebih pintar darinya. Sinta, aku bisa jelaskan semuanya. Aku masih mencintaimu. Andre mencoba menggenggam tangan Sinta, tapi wanita itu dengan cepat menarik diri. Cinta. Sinta mencibir.
Kamu mencintai aku atau mencintai hartaku? Andre tidak bisa menjawab. Sinta menatapnya tajam. Aku sudah cukup bersabar, Andre. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi kamu terus mengkhianatiku. Sekarang, permainan sudah selesai. Ia mengambil sebuah amplop dari atas meja dan melemparkannya ke dada Andre. Andre meraih amplop itu dengan gemetar. Tangannya perlahan membuka isinya, dan matanya melebar saat membaca kata-kata yang tertera di atas kertas. Surat cerai. Kita selesai, Andre. Andre menatap Sinta dengan ekspresi putus asa. Sinta, jangan lakukan ini. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Sinta tersenyum dingin. Kamu nggak bisa hidup tanpa aku, atau tanpa uangku. Andre merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Sementara itu, Sinta sudah memutuskan. Tidak ada lagi ruang untuk pengkhianatan. Sekarang, giliran Andre yang merasakan bagaimana rasanya jatuh ke dalam kehancuran. Sinta, kamu ini keterlaluan. Aku suamimu, tapi kenapa kamu memata-matai aku? Suara Andre meninggi, emosinya meluap-luap saat melihat bukti-bukti yang ditunjukkan Sinta. Sinta tertawa sinis. Jadi sekarang aku yang salah? Aku yang salah karena mengungkap kebenaran. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Andre berusaha tetap tenang, meskipun wajahnya mulai memerah karena frustasi. Sinta menyilangkan tangannya, matanya tajam menatap suaminya. Bukan seperti yang kupikirkan? Lalu ini apa? Ia menggeser laptopnya, memperlihatkan rekaman CCTV restoran tempat Andre makan malam dengan Lisa dan keluarganya. Dalam video itu, terlihat jelas bagaimana Andre begitu mesra dengan wanita itu, tersenyum manis, menggenggam tangannya, bahkan sesekali berbisik di telinganya. Wajah Andre semakin tegang. Aku bisa jelaskan, Sinta. Jelaskan apa? Kamu yang mengajak keluarganya makan di restoran mewah, kamu yang membayar semua tagihannya, kamu yang mengirim uang ke rekeningnya, dan aku harus percaya kalau ini semua hanya pertemanan. Andre kehabisan kata-kata. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong lagi, tetapi egonya tidak membiarkan dirinya mengakui kesalahan. Kenapa kamu melakukan ini, Sinta? Tiba-tiba Andre mengubah taktik. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, terlalu mandiri, terlalu menyepelekan aku. Aku ini suamimu, tapi kamu memperlakukan aku seperti seseorang yang tidak penting. Sinta menegang. Matanya berkedip sesaat sebelum ia menghela napas panjang. Jadi ini salahku? Tanyanya dengan nada rendah, tetapi tajam. Iya. Kamu lebih memilih pekerjaanmu daripada aku. Kamu terlalu dominan. Aku merasa seperti nggak punya peran dalam rumah tangga ini. Sinta mencengkeram tangannya kuat-kuat, berusaha menahan emosinya. Kalau kamu merasa tak dihargai, kenapa tidak bicara? Kenapa tidak mencoba menyelesaikan ini sebagai suami istri, bukannya malah berselingkuh? Andre terdiam. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Aku selalu ada untukmu, Andre. Aku yang membangun rumah ini, aku yang mendukungmu saat karirmu tak berkembang. Aku yang membiayai semua kebutuhan kita. Aku tidak pernah menuntut apapun darimu, kecuali kesetiaan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianati aku dan sekarang malah menyalahkan aku. Mata Sinta berkaca-kaca, tapi suaranya tetap kuat. Andre merasakan kepanikan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu Sinta bukan wanita yang bisa dibodohi. Aku nggak bermaksud begitu, Sinta. Aku hanya ingin merasa dihargai. Dihargai. Sinta tertawa, tapi tawanya penuh luka. Aku memberimu segalanya, Andre. Bahkan ketika aku tahu kamu mulai berubah, aku tetap mencoba bertahan. Tapi cukup. Aku sudah cukup terluka. Andre mulai kehilangan kendali atas situasi. Matanya bergerak gelisah, mencari cara untuk membalikkan keadaan. Jadi kamu mau apa sekarang? Mau menceraikan aku? Mau menghancurkan rumah tangga kita begitu saja? Sinta menarik napas dalam, kemudian berkata dengan tegas, rumah tangga ini sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk berselingkuh. Andre terdiam. Sinta berjalan mendekatinya, menatapnya dengan penuh ketegasan. Aku sudah memikirkan semuanya.
Aku tidak bisa bersama pria yang mengkhianatiku dan bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahannya. Aku ingin kita berpisah. Wajah Andre memucat. Tidak, Sinta. Kita bisa memperbaikinya. Aku janji aku akan berubah. Sinta menggeleng. Kamu tidak akan berubah, Andre. Kamu hanya takut kehilangan semua kenyamanan yang sudah kamu nikmati selama ini. Andre mencoba meraih tangan Sinta, tapi wanita itu mundur selangkah. Aku sudah menyiapkan semua berkas perceraian. Tanda tangani, dan kita selesaikan ini dengan baik. Andre merasa dadanya sesak. Hidupnya yang selama ini nyaman di bawah naungan Sinta akan hancur dalam hitungan hari. Tapi Sinta sudah mengambil keputusan. Tidak ada lagi jalan kembali. Ponsel Sinta bergetar di meja kerjanya. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Ia mengernyit, merasa enggan mengangkat panggilan dari nomor asing. Namun, entah kenapa ada firasat yang membuatnya menekan tombol hijau. Halo? Suara seorang wanita terdengar di seberang. Sinta, ini aku, Lisa. Sinta membeku sejenak. Lisa? Wanita yang selama ini menjadi selingkuhan Andre? Untuk apa dia menghubunginya? Ada apa? Nada suara Sinta dingin dan tegas. Lisa terdengar ragu-ragu, tetapi akhirnya berbicara. Aku perlu bicara denganmu. Aku tahu mungkin ini aneh, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Sinta menyandarkan punggungnya ke kursi, mengamati langit-langit dengan pikiran yang berputar. Kau mau bicara soal apa? Tentang bagaimana kau dan Andre mengkhianatiku. Lisa mendesah pelan. Aku mengerti kalau kamu marah. Aku juga tidak mencari pembelaan. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu yang mungkin bisa membantumu mengambil keputusan. Sinta tidak langsung menjawab. Rasa penasaran mulai muncul. Baiklah, aku dengar. Andre telah menjanjikan banyak hal padaku. Suara Lisa terdengar berat, seolah ada rasa sesal di sana. Dia bilang dia akan menceraikanmu dan menikahiku. Dia mengatakan bahwa dia punya banyak uang, bahwa dia bisa memberiku kehidupan yang nyaman. Awalnya aku percaya, karena dia selalu mentraktirku, membelikan barang-barang mahal, bahkan mengajak keluargaku makan di restoran mewah. Sinta mengepalkan tangannya, menahan gejolak emosi yang mulai naik ke permukaan. Tapi setelah kejadian di restoran itu, aku mulai melihat kenyataan, lanjut Lisa. Aku tahu semua uang yang dia pakai bukan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Aku tahu bahwa dia hanya memanfaatkanmu, dan aku bodoh karena percaya padanya. Sinta mendengarkan dengan saksama. Setelah insiden memalukan itu, keluargaku mulai ragu pada Andre. Mereka mulai bertanya dari mana sebenarnya uangnya berasal. Mereka mulai menyelidiki latar belakangnya. Dan kau tahu apa yang mereka temukan? Lisa terdiam sejenak, seolah ragu untuk mengungkapkan fakta berikutnya. Andre tidak punya apa-apa, Sinta. Rekeningnya kosong. Semua properti yang dia pamerkan selama ini atas namamu. Bahkan mobil yang sering dia gunakan, itu juga milikmu. Sinta menutup matanya sejenak, menahan napas agar emosinya tidak meluap. Ia sudah menduga ini, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Lisa membuat semuanya semakin jelas. Sekarang keluargaku tidak mau lagi berurusan dengannya, Lisa melanjutkan. Orang tuaku marah besar karena merasa ditipu. Mereka bilang aku bodoh karena percaya pada pria seperti dia. Aku hanya ingin kamu tahu, aku juga menjadi korban dari kebohongannya. Sinta menghela napas panjang. Jadi kenapa kau menghubungiku? Mau meminta maaf? Lisa tertawa kecil, tetapi terdengar getir. Aku tahu maaf saja tidak cukup. Aku tidak mengharapkan pengampunanmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa pria itu tidak pantas mendapatkanmu. Dan aku yakin kamu sudah tahu itu. Sinta menutup matanya sesaat sebelum berkata, aku sudah tahu sejak lama. Aku hanya perlu mendengar semuanya dari orang lain untuk semakin yakin. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lisa, terdengar sedikit penasaran. Sinta tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa berat. Aku akan mengambil keputusan besar. Sesuatu yang akan memastikan dia tidak akan pernah bisa memanfaatkan siapapun lagi. Lisa terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada lega, aku harap kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik.
Aku harap aku juga bisa belajar dari kesalahanku. Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatap layar ponselnya ketika panggilan itu berakhir. Sekarang, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Sudah saatnya Andre menerima balasan atas semua perbuatannya. Sinta duduk di ruang kerjanya, menatap kosong ke layar laptop yang masih menyala. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan tentang masa depannya tanpa Andre. Sebuah kehidupan baru yang bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Ia sudah terlalu lama terjebak dalam pernikahan yang hanya memberinya luka. Berulang kali ia bertahan, berharap Andre akan berubah. Namun kini, semua sudah jelas. Tidak ada yang perlu ia pertahankan lagi. Perlahan, Sinta mengambil ponselnya dan membuka aplikasi perbankan. Semua akses keuangan Andre sudah ia blokir. Tidak ada lagi uang yang bisa dipakai suaminya untuk bersenang-senang di belakangnya. Tapi itu belum cukup. Sinta membuka dokumen-dokumen penting di laptopnya. Satu persatu, ia mengecek kepemilikan aset. Rumah mereka, mobil yang sering Andre pakai, bahkan bisnis yang selama ini Andre pamerkan ke semua orang. Semuanya atas nama Sinta. Selama ini, Andre hanya menikmati hasil kerja kerasnya. Bersembunyi di balik nama besar Sinta, berpura-pura sukses, padahal tidak lebih dari seorang pria yang bergantung pada istrinya. Tak ingin membuang lebih banyak waktu, Sinta menghubungi pengacaranya. Pak Dimas, saya ingin bertemu secepatnya. Ada beberapa hal yang perlu saya urus terkait aset dan pernikahan saya. Suara tegasnya menggambarkan tekad yang sudah bulat. Setelah panggilan berakhir, Sinta menghela napas panjang. Ada perasaan lega dalam hatinya. Seakan-akan beban yang selama ini menyesakkan dadanya mulai berkurang. Ia menatap cermin besar di depannya. Wajahnya terlihat lebih tegar. Matanya tak lagi dipenuhi kesedihan. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan dan memanfaatkan aku lagi, gumamnya. Malam itu, Sinta mulai menata rencana besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Bukan hanya meninggalkan Andre, tetapi juga memastikan bahwa pria itu tidak akan pernah bisa mengambil keuntungan dari hidupnya lagi. Andre kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Karirnya yang dulu terlihat gemilang mulai hancur sedikit demi sedikit. Semua orang mulai menjauhinya setelah mengetahui skandal yang melibatkannya. Reputasi yang selama ini ia bangun runtuh begitu saja. Di kantor, atasannya mulai kehilangan kepercayaan padanya. Proyek-proyek yang dulu ditugaskan kepadanya kini dialihkan kepada orang lain. Rekan-rekan kerja yang dulu sering menyanjungnya kini tak lagi peduli. Mereka tahu bahwa Andre bukanlah pria sukses seperti yang selalu ia pamerkan, tetapi hanya seorang suami yang bergantung pada istrinya. Sementara itu, hubungan Andre dengan selingkuhannya juga berakhir dengan cara yang menyakitkan. Wanita itu merasa tertipu setelah mengetahui bahwa Andre selama ini hanya memanfaatkan keluarganya. Keluarga wanita itu pun menarik diri. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa Andre nikmati. Tidak ada lagi makan malam di restoran mahal. Tidak ada lagi hadiah-hadiah mewah. Setiap kali ia mencoba menghubungi wanita itu, panggilannya tidak pernah dijawab. Pesan-pesannya diabaikan. Wanita itu menghilang, seakan tak pernah mengenalnya. Hidup Andre kini benar-benar kacau. Dalam keadaan terdesak, ia tidak punya pilihan selain mencoba kembali kepada Sinta. Ia mengabaikan gengsinya, mengetuk pintu rumah yang dulu ia tinggali dengan nyaman. Ia berpikir bahwa Sinta, seperti dulu, akan memberinya kesempatan lagi. Namun, saat pintu terbuka, Sinta berdiri di hadapannya dengan tatapan dingin. Wanita itu sudah jauh berbeda dari Sinta yang dulu selalu bersabar menghadapi semua kelakuannya. Apa yang kamu lakukan di sini, Andre? Suara Sinta tenang, tapi tajam. Aku mau bicara. Aku sadar aku salah. Aku menyesal, Sinta. Kita bisa mulai lagi dari awal. Andre berusaha terdengar meyakinkan, tetapi Sinta hanya tersenyum tipis. Mulai lagi dari awal. Sinta mengulang kata-kata itu sambil tertawa kecil. Kau pikir setelah semua yang kau lakukan, aku akan membiarkanmu masuk ke dalam hidupku lagi? Andre menelan ludah, merasa semakin gelisah. Sinta, aku benar-benar menyesal. Aku butuh kamu. Aku sudah kehilangan segalanya. Sinta menatapnya dengan tatapan penuh kebencian.
Kamu kehilangan segalanya karena kesalahanmu sendiri, Andre. Aku bukan tempat sampah untuk menerima seseorang yang sudah membuang aku dulu. Andre mencoba menggapai tangan Sinta, tetapi wanita itu mundur selangkah. Sudah terlambat, Andre. Aku bukan wanita bodoh yang bisa kau manfaatkan lagi. Sekarang, keluarlah dari kehidupanku. Andre masih berusaha berbicara, tetapi Sinta sudah menutup pintu tanpa ragu. Di luar, Andre berdiri terpaku. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Sementara itu, di dalam rumah, Sinta tersenyum lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Tanpa Andre, tanpa pengkhianatan, tanpa air mata. Kini, ia berdiri sendiri di puncak kesuksesannya, tanpa harus bergantung pada siapapun. Sinta membuka lembaran baru dengan langkah penuh keyakinan. Tidak ada lagi air mata yang ia buang untuk seseorang yang mengkhianatinya. Kini, ia menata hidup dengan cara yang lebih baik, menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga. Dunia baru yang ia jalani terasa lebih tenang. Ia tidak lagi memikirkan omongan orang atau mengkhawatirkan pengkhianatan seseorang yang dulu ia percaya. Sebaliknya, ia lebih fokus pada dirinya sendiri, membangun kembali kehidupannya dengan penuh semangat. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan ringan. Tidak ada lagi beban di hatinya. Ia kembali aktif bekerja dengan penuh dedikasi, mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Reputasinya di dunia bisnis semakin kuat. Banyak orang yang menghormatinya bukan karena statusnya sebagai istri seseorang, tetapi karena kemampuannya sendiri. Sinta tidak hanya berhasil dalam karir, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia mulai menikmati kebebasannya, bergaul dengan orang-orang yang lebih positif, dan menjelajahi hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan pernikahan yang sebenarnya sudah mati sejak lama. Hidup tanpa Andre ternyata jauh lebih indah. Ia juga mulai membuka diri terhadap kemungkinan baru. Bukan berarti ia buru-buru mencari pengganti, tetapi ia tak lagi menutup hatinya untuk kebahagiaan yang lain. Beberapa pria mulai mendekatinya, tetapi Sinta lebih berhati-hati kali ini. Ia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang salah lagi. Pada suatu hari, saat sedang menghadiri sebuah acara bisnis di hotel mewah, ia bertemu dengan seorang pria yang menarik perhatiannya. Pria itu bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki kepribadian yang hangat dan cerdas. Ia bukan tipe pria yang suka pamer atau mencari perhatian, tetapi justru memiliki wibawa yang alami. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sinta merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa ada beban atau ketakutan dikhianati. Seiring berjalannya waktu, Sinta menyadari bahwa hidupnya kini jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Ia tidak hanya menjadi wanita sukses, tetapi juga wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Masa lalunya memang penuh luka, tetapi dari sanalah ia belajar untuk tidak lagi membiarkan orang lain meremehkannya. Sinta kini berdiri di atas kakinya sendiri, melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak hanya berhasil membuktikan bahwa ia mampu bertahan, tetapi juga membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Sinta terus menjalani kehidupannya dengan penuh semangat. Ia semakin dikenal sebagai wanita mandiri yang sukses. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi langkahnya. Setiap hari adalah awal baru baginya, dan ia memastikan bahwa dirinya selalu melangkah ke depan tanpa ragu. Suatu hari, di sebuah acara bisnis eksklusif, ia kembali bertemu dengan pria yang pernah menarik perhatiannya. Pria itu, Arka, adalah seorang pengusaha yang memiliki latar belakang mirip dengannya. Seseorang yang bangkit dari keterpurukan dan membangun hidupnya dengan usahanya sendiri. Kali ini, mereka berbincang lebih lama. Arka tidak hanya menunjukkan ketertarikan, tetapi juga rasa hormat kepada Sinta. Ia tidak melihat Sinta sebagai wanita yang perlu dikasihani atau diselamatkan, melainkan sebagai sosok kuat yang pantas untuk dikagumi. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin dalam. Namun, Sinta tidak terburu-buru. Ia menikmati prosesnya, memastikan bahwa hatinya benar-benar siap sebelum memberikan kesempatan kedua dalam hidupnya. Sementara itu, Andre semakin tenggelam dalam keterpurukan. Karirnya hancur. Orang-orang yang dulu mengelilinginya pergi satu persatu.
Bahkan wanita yang pernah menjadi selingkuhannya kini menjauh, menyadari bahwa Andre hanyalah pria yang tidak bisa diandalkan. Suatu malam, Andre mencoba menghubungi Sinta. Ia mengirim pesan panjang, memohon kesempatan kedua. Ia mengaku menyesal, menyadari betapa bodohnya ia telah mengkhianati wanita yang selama ini berkorban untuknya. Sinta membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Dulu, mungkin ia akan menangis, marah, atau merasa bimbang. Tetapi tidak sekarang. Tanpa ragu, ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Bagi Sinta, masa lalu sudah selesai. Ia telah memaafkan, bukan untuk Andre, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin menyimpan dendam, karena ia tahu bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dengan kebencian. Beberapa bulan kemudian, Sinta resmi membuka cabang baru bisnisnya di luar negeri. Ia berdiri di podium dengan penuh percaya diri, memberikan pidato inspiratif tentang perjalanan hidupnya. Ia berbagi kisahnya tanpa ragu, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk memberi pelajaran kepada banyak orang. Tentang bagaimana seorang wanita tidak boleh menyerahkan seluruh hidupnya kepada orang yang tidak menghargainya. Tentang bagaimana seseorang harus tetap kuat, bahkan ketika dunia seakan berusaha menjatuhkannya. Di antara para hadirin, Arka duduk dengan tatapan bangga. Ia tahu bahwa Sinta bukan hanya wanita sukses, tetapi juga wanita yang telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan kali ini, kebahagiaan itu bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Nasihat dan penutup. Kisah Sinta mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Kadang, kita harus melewati kekecewaan, pengkhianatan, dan rasa sakit untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Tetapi satu hal yang pasti, kita selalu memiliki pilihan. Pilihan untuk bangkit, untuk tidak menyerah, dan untuk membuktikan bahwa kita jauh lebih kuat dari yang kita kira. Bagi siapapun yang pernah merasa dikhianati atau diremehkan, ingatlah, kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Jangan takut untuk meninggalkan sesuatu yang menyakiti, karena sesuatu yang lebih baik selalu menunggu di depan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia kilauan.